Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kedua malam hari ini kita akan mengkaji tentang marah. Sesuatu yang kita pahami semua adalah contoh ciri bagian dari akhlak yang buruk. Kita ini paham semua marah itu nggak baik. Tapi ternyata sebagian besar dari umat ini nggak mampu mengendalikan marah. Dikit aja marah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita ambil hadis dari Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah bertanya minta nasihat. Ya Rasulullah, ausi ya Allah. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Jadi dulu para sahabat dan tabi-tabi itu kalau ketemu orang yang lebih tinggi ilmunya, mereka minta nasihat. Kalau sekarang jarang, karena sekarang merasa udah pintar semua, jarang minta nasihat. Paling kalau datang punya duit, pinjam 100 dolar. Jadi kalau kita kembali ke zaman sejarah salafus saleh, mereka kalau ketemu orang yang dianggap punya itu minta nasihat. Ausi, ya Rasulullah ausi. Kalau Nabi jawab la taqwa, jangan kau marah. Orang ini tanya lagi, tambah lagi Rasulullah, ausi ini dirasa lagi Rasulullah. Nabi jawab la taqwa, jangan kau marah. Farad dari rabat qala la taqwa, bolak-balik itu minta nasihat. Nasihat yang lain Rasulullah, farad dari rabat. Berikutnya Rasulullah, la taqwa. Jawaban Nabi hanya kalimat singkat, la taqwa, jangan kamu marah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam akhlak yang sering dikaji oleh para ulama, ada yang menempatkan marah itu perilaku terburuk nomor 1. Ada yang menempatkan marah itu perilaku terburuk nomor 1. Tapi ada yang lain menempatkan dengki itu nomor 1. Ada yang menempatkan sombong itu nomor 1. Kita mulai dari mana? Tema kita datang walakal jannah, kita hafal, jangan marah bagi musuhnya. Nah, jamaah rahimakumullah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu marah? Kalau kita kaji, yang pertama kata para ahli psikologi itu karena lingkungan. Rumah tangga yang ayah ibunya biasa menyelesaikan apapun dengan marah, maka itu berlanjut kepada anak, cucu dan cicitnya kalau terus dipelihara. Lingkungan, termasuk lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ketika orang di situ terbiasa marah-marah, maka efeknya juga yang lain bisa ikut marah-marah juga dan bertahan perilaku. Yang kedua, marah itu disebabkan oleh karena perdebatan. Berdebat. Awalnya berdebat yang biasa, lama-lama mulai naik. Suara volumenya naik, ujung-ujungnya marah bahkan berkelahi. Maka dalam Islam itu meninggalkan perdebatan, walaupun kamu di posisi yang benar, maka Allah siapkan bagimu rumah di surga. Kalau kita hanya membantah cukup sekali aja. Tapi kalau kita ngotot, selesai. Kita bahas ada bab khusus tentang jidal. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, senda gurau yang berlebihan. Orang Melayu suka senda gurau, terkadang tidak membaca situasi. Orang lagi ada masalah, saja senda gurau. Karena terjadi senda gurau. Atau sering nyeletuk pada posisi yang tepat. Kan kita sering nyeletuk kepada seseorang yang kita anggap dia itu akrab dengan kita, padahal belum akrab, tersinggung dia marah. Kemudian jemaah rahimakumullah, marah ini juga penyebabnya sumbernya karena kedengkian. Dengki itu bisa
bukan marah. Kenapa? Dia merasa tersaingi. Kok bisa? Dia bisa apa? Lalu kesombongan. Marah juga bisa disebabkan sombong. Makanya sebagai ulama menetapkan marah itu puncak. Karena orang sombong ketika ada yang melampaui dia dalam hal kebaikan dia tidak suka. Nah, sumber kemarahan yang lain adalah pelit, bakhil. Pelit itu kita pikir kan tidak ada kaitan dengan marah, ternyata ada kaitan dengan marah. Orang yang bakhil, pelit, kedekut itu, misalnya contoh sederhana, ketika piringnya dijatuhkan pembantunya piring, marahnya luar biasa. Kenapa? Dia takut mengeluarkan harta untuk membeli piring yang baru. Ketika anaknya pakai motor keserempet, bapaknya ngamuk-ngamuk, makanya pakai matanya. Kenapa? Karena dia takut mengeluarkan uang untuk dandan motornya. Bakhil itu juga merupakan sumber kemarahan. Jamaah itu sumber-sumber, tentu ada sumber yang lain. Kemudian jamaah dalam Islam marah terbagi dua. Yang pertama marah yang terpuji, ada marah yang diperbolehkan. Kapan itu? Ketika syariat Allah dilanggar, ketika Islam dihina, ketika Nabi diejek, ketika sunnah-sunnah Nabi diremehkan, boleh marah dalam batas tertentu. Nabi pernah marah ketika Aisyah radhiyallahu anha pakai kondek berlukis, ada lukisan binatang hidup burung. Kata Nabi, lepaskan. Kalau gambar ulama beda pendapat hasil tampilannya. Tapi kalau lukisan sebagai besar mengatakan tidak boleh diharamkan. Lukisan makhluk ini. Turunkan kata Nabi, marah di mukanya dari mana. Kemudian Aisyah memotong-motongnya dijadikan sarungan. Jadi tidak lagi berwujud seperti gambar yang asli tadi. Kan kita sering beli sesuatu ada lukisan burung, binatang-binatang. Nah, jamaah rahimahullah, jadi kalau menyangkut urusan agama boleh marah tapi tetap terkendali. Wa ma antaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fa yaqtadima billahi biha. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam membalas kemarahan karena urusan pribadi dirinya, urusan dunia, kecuali kalau kehormatan Allah dilanggar, maka beliau marah karenanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau Islam dengan segala macam bagian-bagiannya dihina, diejek, dilanggar, boleh marah. Hari ini terkadang kita Israel membantai umat Islam di Palestina, malah kita komen, kan jauh dari negara kita, bukan urusan kita. Hari ini ketika Islam dilecehkan, nggak komen, diam aja. Tapi kalau masalah pribadi dikit aja langsung naik. Nah, itu marah yang terpuji. Jadi kalau anak kita nggak sholat, wajib kita marah. Bukan marah lagi dalam Islam. Kalau dia 10 tahun nggak sholat, pukul kata Nabi. Berarti udah lebih tinggi dari marah. Marah mungkin hanya ucapan. Kata Rasulullah, mulu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinina. Perintahkan anakmu sholat ketika umurnya telah 7 tahun. Suruh sholat dia. Bukan anjurkan, bukan perintahkan. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka itu. Wa hum abna'u asri sinina. Kalau 10 tahun belum sembahyang, boleh dipukul. Kadang kita kan enggak, karena sayang sama anak. Ya tentu prosesnya telah kita lalui ya. Prosesnya semenjak dia kecil dalam kandungan ibunya sudah diajarkan kalimat-kalimat tauhid. 4 bulan setelah ruh ditiupkan dari rahim emaknya, mulai kita membisikkan di perutnya, nah Allah, Allah, Allah. Bertambah umurnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya nggak sempat rekam pakai HP. Nah ini ayah, ya lah yang malam datangin mak ini orang. Karena yang diberi pertama oleh Allah itu pendengaran.
Innas sam'a wal basar wal fu'ada. Setelah pendengaran baru penglihatan. Jadi ngajarkannya begitu prosesnya. Ngajarkan kalimat-kalimatnya dari kecil. Jadi enggak lagi kita ketika nimang cucu oh amin amin enggak usah lagi, enggak usah buang jauh-jauh. Maka saya katakan dari mulai Ustaz Hafiz, saya paling enggak nyaman kalau ada acara-acara di pesantren yang labelnya tahfiz Quran tapi yang ditampilkan nyanyi-nyanyian. Kan aneh saya bilang. Musik dengan Quran enggak mungkin bertemu, bray. Enggak mungkin musik dan Quran enggak mungkin ketemu. Orang yang suka nyanyi-nyanyi enggak mungkin suka ngaji, mustahil. Kalaupun dia paksa ngaji, paling 2 lembar muaknya 12 kali. Jadi anak kita itu boleh dimarahi ketika dia enggak sholat, tetapi kalau prosedur sudah kita lewati. Dari dalam kandungan setelah 2-3 tahun dia bisa membedakan mana kan mana kiri, ajarkan dia berwudu, kita yang ngajarin. Kemudian bacaan diajarkan. 7 tahun insya Allah dia bisa sholat walaupun belum serius. Sampai dengan 10 tahun, 3 tahun waktu sosialisasi, adaptasi. Jadi kalau nanti dia nggak sholat, kita marah. Marah dalam hal yang terpuji. Kenapa? Anak kita melanggar syariat. Anak kita nggak berhijab, istri kita nggak nutup aurat, wajib kita marah. Jangan sampai kita lagi sholat ke masjid, malam tahajud, puasa Senin Kamis, istri kita kemana-mana buka semua. Dayus kita, la yadkhulul jannata dayus, nggak masuk surga orang yang dayus kata Nabi. Bukan berarti selamanya nggak masuk surga, tapi diancam dengan neraka. Kenapa kata Rasulullah? Karena mereka membiarkan orang-orang yang di bawah tanggungan mereka, di bawah tanggung jawab mereka melakukan maksiat, melanggar syariat agama. Nah, kita rahimahullah. Itu marah yang diperbolehkan, marahin anak dan sholat. Yang kedua, marah yang tercela, marah yang kaitannya dengan urusan dunia. Kadang-kadang kan hal sepele aja bisa bikin marah, nggak ada gunanya. Kenapa? Urusan dunia ini urusan yang ringan. Dunia ini kata Rasulullah tidak lebih baik daripada selai sayap nyamuk. Pergilah engkau bersama kata Nabi, naik kapal lalu celupkan jari telunjukmu, angkat yang nempel di ujung jari itu, itulah dunia. Samudra luas itu negeri akhirat. Jadi marah yang tercela yang berkaitan dengan dunia. Maka Rasulullah itu selalu mengatakan, udahlah, tidak apa-apa, udahlah, maafkan, udahlah, sudah takdir Allah. Bahkan seorang sahabat jemaah ini bisa dengan Rasulullah. Dia punya kebun kurma luas. Ngadu Rasulullah, ada salah satu pegawai kebun saya itu sering kali melakukan kesalahan. Kurma yang belum waktunya untuk dipanen diambil, dia turunkan padahal belum waktu. Atau sebaliknya dia lambat manen itu, udah keburu busuk di pohonnya. Apakah saya marah dan saya pecat ya Rasulullah? Kata Nabi yang betul. Ya, enggak usah. Sampai kapan ya Rasulullah? Walaupun 70 kali dia melakukan kesalahan. Kalau kita nggak mungkin anak buah salah sekali ya dia udah maaf. Barusan kemarin kawan cerita tukang itu udah pas betul masang apa, sama yang punya rumah diterajang yang habis pasang bata, diem aja kita. Lalu tiap malam tahajud, mana hasil tahajud? Seluruh ibadah kita, sholat kita, puasa kita, apapun ibadah kita kepada Allah, hasil dunianya terletak pada akhlak kita. Gak usah mikir dulu ke negeri akhirat. Jadi apa yang tampak dalam perilaku kita, itulah buah perdana dari amal yang kita lakukan. Jadi kalau kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tapi perilaku kita buruk, dunia aja nggak dapat panennya, apalagi akhirat. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahisah keji
yang dimaksud syahwat terhadap lawan jenis, mungkar seluruh kejahatan di luar fahisyah, di luar kejahatan dan lawan jenis. Nah, jamaah rahimahullah. Jadi kalau menyangkut urusan dunia, kita belajar untuk udahlah, nggak apa-apa, udahlah, udah takdir Allah. Pecah ini ya nggak apa-apa, nanti kita ganti. Rontok ini yang memang sudah waktunya, ajalnya udah tiba. Terkadang barang rusak dikit, padahal memang sudah ajar. Ya, walaupun lima udah tiba kematiannya, rusak barang, masih bincang-bincang, masih mungkin Allah. Baik, ya Rasulullah. Contoh cucu cicit Nabi Ali Zainal Abidin di Belanda. Cicit Nabi Ali bin Husain, anaknya Husain. Cicit Nabi ini dia penguasa ya, keluar Nabi tinggal di kota Madinah. Dia punya pembantu budaknya. Suatu hari dia sedang berwudu. Dulu nggak ada kerangkeng ikan, wudunya pakai cairan besi, dituang. Ali bin Husain cucu Nabi ini lagi berwudu, kumur-kumur. Tiba-tiba budaknya yang megang cairan ini lepas cairan. Ujungnya kan tajam, besi, kok besek mukanya berdarah. Bayangkan kalau kita misalnya anak buah kita, apa yang kita lakukan. Tapi itu contoh ya supaya kita sama-sama berusaha meneladani. Sang budak ini mengatakan wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah. Wajar kalau marah, karena memang salah pembantunya. Wajar kalau marah, posisinya pembantu, kita majikan. Tapi pembantu ini mengatakan wal kadhiminal ghaiz, ayat potongan ayat Al-Quran. Apa jawab Ali bin Husain? Wal afina 'anil nas. Ini sambung ayat. Dan orang-orang yang mampu menahan marahnya. Firman Allah ini alinya jawab, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Kemudian kayak berbalas pantun. Sang budak pembantu menjawab lagi, sambungan lagi. Sambungan ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang terjadi? Kata Ali bin Husain, wahai budakku, mulai besok kamu aku bebaskan dari perbudakan, dari menjadi pembantu. Itu dalam Ali Imran 133 134 dialog. Dan jemaah rahimahullah, contoh dari Nabi SAW. Budak itu harganya tergantung keterampilan. Makin lincah, makin gagah, makin kuat, bisa 300 juta kalau rupiah. Saya bilang di tempat lain, kalau budak perempuan makin pintar nyeluit nyambel makin mahal. Harganya karena dia punya keterampilan sendiri. Nah, jamaah rahimahullah, itu bisa contoh buat kita. Ketika menyangkut urusan dunia, menyangkut pribadi kita, tidak usah kita marah. Tersinggung saya, tidak usah tersinggung. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Orang-orang yang memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya, lalu tetap berbuat baik kepada orang itu, pahalanya dalam tanggungan Allah. Pahalanya sebesar apa? Ajrahum bi ghairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Jamaah, kalau tahajud ada batasnya, puasa sunnah ada batas pahalanya. Tapi memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, sementara kita mampu membalasnya, pahalanya tanpa batas. Maka kalau kita paham tentang akhlak mulia ini, mudah kita mendapatkan pahala-pahala besar. Asal kita betul-betul berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena sebagai umat Islam hanya sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Fardu selesai, qobliyah ba'diyah. Ba'diyah, qobliyah selesai, tambah tahajud, tambah lagi duha, salat sunnah mutlak, bagus. Tapi terkadang dia tidak memperbaiki akhlaknya kepada manusia. Padahal akhlak kepada manusia
pada poin tertentu pahalanya mengalahkan akhlak kepada Allah dalam hal ibadah-ibadah sunnah tentunya ya, luar kewajiban fardu. Nah, jamaah Allah, setelah kita paham sumber kemarahan, jenis marah dua bagian, yang ketiga, apa sih keutamaan menahan marah? Yang pertama, Allah jaga aurat kita. Bukan aurat kelamin, bukan yang dimaksud. Yang dimaksud Allah jaga aurat kita, Allah jaga kehormatan kita, kewibawaan kita, keagungan kita. Kenapa? Karena ketika orang marah dan dilampiaskan, maka dari tampilannya saja sudah sangat buruk. Mata melotot, otot-otot menegak, geraham kencang, bibir terkadang komat kami, bahkan terkadang mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Buruk sekali tampilan ketika kita marah. Maka orang yang mampu menahan marahnya, keutamaan pertama, man kaffa ghadabaha satarallahu aurat. Siapa saja yang mampu menahan marahnya, Allah jaga auratnya, kewibawaan, kehormatannya. Karena ketika marah apa? Aurat kita tampak jelas, wajah cemberut, dahi mengkerut, alis naik, mata merah melotot, urat wajah, urat leher menegak. Kadang lisan tak terkendali, keluar umpatan, cacian dan kebun binatang. Lalu terkadang ditambah lagi dengan gerakan tangan dan kaki. Walaupun kita taat, walaupun kita tiap hari sholat malam tahajud, tapi kalau kita pemarah, apa komentar orang? Wih bapak itu tapi marah, ngeri, tahu kehilangan, hilang semua kewibawaan kita. Bapak itu memang baik, suka ngasih duit dan rakit kita. Tapi kalau ngamuk, habis semua. Walaupun kita nanti tiba hari kematian kita, yang kita bahas kemarin 4 orang saksi, walaupun awalnya kalimatnya bagus, yang tinggal itu untuk orangnya rajin ibadahnya, sholatnya rajin, umrohnya bolak-balik ke Mekah. Tapi kalau sudah ngamuk terlebih jauh, nah hilang semua. Itu poin pertama jemaah, bahwa siapapun yang mampu menjaga marah, menahan marahnya, Allah jaga auratnya, kehormatannya, kewibawaannya. Dan dari segi kesehatan kita udah paham. Setiap kali marah kita lampiaskan, maka beratus-ratus urat-urat saraf di leher kita, di wajah dan di kening kita putus. Sehingga orang yang pemarah sampai hari tuanya beda wajahnya dengan orang yang jarang marah, apalagi tidak pernah marah. Lihatlah jemaah, orang yang selalu marah-marah terus itu beda. Kenapa? Dari segi kesehatan aja, kata para ahli kesehatan, beratus-ratus urat rona wajah, di kepala, di dahi ini putus tas, sehingga dia tampak mengerikan, seram kelihatan. Jamaah rahimakumullah. Dan secara kesehatan juga mengganggu kerja jantung. Karena ketika jantung marah, jantung berdetak cepat, gangguan otak, berpikir lagi hilang, konsentrasi, lalu bisa menyebabkan stroke, darah tinggi, stres dan lain sebagainya. Ini poin pertama aja kalau kita pahami, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, apa sih keutamaan menahan marah? Yang kedua, dijauhkan dari murka Allah. An Abdullah ibnu Amr wa annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza yanqadani min ghadaballah qala la taqdum. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkan diriku dari murka Allah? Apa yang kata Nabi? Qala la taqdum, jangan marah. Kamu jangan marah, Allah tidak murka, Allah sayang sama kamu kalau kamu mampu. Maka saya katakan tadi jamaah Allah, menahan marah, pada mampu melampiaskannya itu luar biasa, mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan pahala yang besar. Kalau kita nanti bahas bab sabar, kaitannya kita nggak bahas bab sabar, baru menahan marah. Nanti kaitannya ke sana. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi mereka yang bersabar diberikan oleh Allah pahala tanpa batas. Jelas Qurannya, ayatnya jelas, nggak perlu ulama menjelaskan.
Quran itu hampir semuanya muhkamat, terang benar. Kita baca terjemahnya paling sekitar 10% yang mutasyabihat, yang kita perlu penjelas orang lain, tapi yang 90% kita baca terjemahnya kita paham artinya, ngerti kita, nggak perlu bimbingan. Kecuali yang sekitar 10% kita ragu-ragu, ini ayat-ayat mutasyabihat. Maka kalau kita pernah menghatamkan terjemah Quran dalam hidup kita, minimal sekali ya, saya yakin kita berubah. Ada perubahan jelas. Pertanyaannya, apa pernah kita menghatamkan terjemah Quran selama ini? Tidak usah dijawab, ya. Jawabannya sendiri nanti. Kita Ramadan 3, 4, 5, 6 kali lah kita baca Quran. Di luar Ramadan sekali 2 kali. Tapi pernah nggak kita baca terjemahnya? Ada, pahala baca ada. Tapi kalau nggak dipahami artinya, nggak artinya kita baca, pengaruhnya kepada jiwa sangat kecil. Tapi kalau kita baca terjemahnya, Masya Allah, apalagi bacanya pelan-pelan, diulang 2 kali, bisa nangis kita. Insya Allah itu banyak kisah dari kawan-kawan yang sudah pernah menghatamkan terjemah Quran. Ustaz, saya sekali hatam itu, Ustaz, ya Allah, pengaruhnya luar biasa bagi saya. Ini Quran obat jiwa. Kalau kita pahami, kita baca. Baik, jamaah Allah. Yang ketiga, apa yang Allah janjikan kepada mereka yang mampu menahan marah, padahal dia bisa melampiaskannya. Yang ketiga, Allah janjikan surga. Ini yang paling populer, kan? Ya Rasulullah, dullani ala amali fil jannah, qala la taqdaq wa lakal jannah. Seseorang mendatangi Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan kepadaku yang dapat memasukkan aku ke surga. Kata Nabi, la taqdaq wa lakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Bukan berarti gak sholat, ya sholat itu kewajiban. Jangan gara-gara ini supaya lagi yang penting gak marah, saya enggak. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji jika mampu, itu kewajiban. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagi orang-orang yang mampu menahan marahnya, padahal dia sanggup melampiaskannya, apa yang dia dapatkan? Setelah Allah jadikan surga, yang keempat, jamaah rahimakumullah, di surga nanti, di padang, belum di surga, di padang mahsyar, di hadapan seluruh makhluk yang kumpul jumlahnya miliaran. Hari ini aja penduduk dunia 8 miliar lebih, belum yang sudah meninggal, belum yang nanti mau lahir. Nanti orang-orang yang mampu menahan marah, mereka mendapat privilege, perlakuan khusus dari Allah. Dipanggil di hadapan makhluk manusia dan bangsa jin yang jumlahnya tak berapa, dipanggil mereka menghadap ke depan, maju ke depan, kata kita. Gimana gak keren? Hei orang-orang yang dulu mampu nahan marah, kumpul sini. Dipamerkan di depan khalayak ramai, man kazama ghaiza wa huwa yaqdiru ala ayyunafidhu da'allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil qurisya. Siapa saja yang mampu meredam marahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, dia benar, dia tak salah. Dia lagi jalan ditabrak orang jeledung, wajar dia marah, buta, maka Allah, tapi dia tak marah. Kok bapak gak marah? Enggak apa yang marah. Enggak mungkin kan kalau saya nomor saya enggak sengaja, kesalahan. Membantu kita, anak kita, bini kita, karena sesuatu hal dia bukan urusan akhirat, urusan agama, dia melakukan suatu kesalahan, bapak gak marah, maka udah kejadian. Mampu kita lampiaskan, tapi kita tahan, maka kata Rasulullah, niscaya Allah akan memanggil mereka pada hari kiamat di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Kemudian Allah mempersilahkan kepada mereka itu, hei fulan, kalian yang mampu nahan marah, pilihlah bidadari mana yang sesuai dengan selera. Bayangkan jemaah,
disuruh oleh Allah milih nih, mau yang rambutnya panjang, yang blonde, yang pendek, yang bohai, pilih nih, spesial hanya untuk mereka yang mampu nahan marah. Ketawa Kaisar. Kalau sekarang kita punya bini semua nggak ada pilihan, itulah yang dijaga sampai mati. Tergantung siapa duluan mati, ya kan? Tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, ketika kita mau meredam marah, dipanggil oleh Allah ke depan, disaksikan seluruh manusia di padang mahsyar, lalu ditawarkan, Mas, kalau pilih yang mana aja? Kalau yang lain nggak dipilih, kasih aja. Ini jatahmu di 1000 bidadari, dibawa pulang ke sana. Kalau yang tahan marah tadi mampu nahan marah, disuruh pilih. Mas Yanto, gimana nggak keren? Aku pilih yang agak pendek aja lah kalau keren nggak coba? Ya, kalau kita udah ngaji, ya saya sering bilang dengan kawan-kawan di mana. Kalau udah ngaji, pertama ikhlas karena Allah ngaji, ingin memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain, bukan. Yang pertama itu beribadah dulu lah, nanti yang lain itu. Nggak usah kita mau pengen urusan orang masih melacur, masih mabok, udah nanti dulu. Saya pengen perbaiki hidup, tidak bisa. Kemudian yang kedua, kita ikhlas niatnya karena Allah untuk perbaiki diri. Yang kedua, lihat, dengar, renungkan. Lihat, dengar, renungkan. Maka kalau lagi ngaji itu tidak boleh saya zikir. Saya ketemu berapa ibu saya tegur. Ngaji sampai pegang kaki. Sub. Apa anda nyambung itu melecehkan. Majelis ilmu ini majelis yang paling mulia di muka bumi. Ini di sebelah kita ada yang sholat sunnah sampai berhenti kita pengajian, dia berhenti juga barengan dengan kita mulai tadi. Tidak ada apa-apanya pahalanya, tidak ada apa-apa sepupunya, tidak ada. Di sebelah kita ada baca Quran misalnya, mulai dia ngaji sejak kita mulai acara tadi, kita bubar dia tidak ada apa-apanya dibanding kita duduk ini. Tentang pahalanya banyak lah kalau itu keutamaan dulu baca ilmu ya. Nah, ikhlas untuk memperbaiki diri. Dua, lihat, dengar, renungkan. Ada ayatnya, ada hadisnya, ambil terima. Enggak ada kan banyak juga orang hanya berdasarkan hawa nafsu. Hadisnya sahih, ikuti, dengarkan, lihat, renungkan, amalkan. Kita, untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita dulu, nanti bini kita, nanti anak kita dulu berusaha untuk perbaiki diri kita. Jangan kita ngaji berdua kali udah mulai kita berubah sikap, merasa lebih alim, lebih baik ya. Jadi kita dulu perbaiki diri kita dulu. Karena kita nanti urusannya dapat masing-masing. Setelah kita kewajiban kita tunaikan kepada anak bini kita, nanti kita ada masing-masing. Ya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'yun. Kita naik pesawat aja jamaah. Naik pesawat tiba-tiba oleng pakai apa namanya? Yang hidupnya oksigen, pakai pelampung. Apa kata pelampung lagi? Pak, bapak pakai dulu punya bapak, baru tolong masa yang punya anak. Kata guru kita begini, ukuran dunia aja, anfusakum wa ahlikum naro. Kita naik kapalnya mau tenggelam kapal laut, yang suruh pakai pelampung siapa? Kita dulu, bukan anak dulu. Naik pesawat kalau ada guncangan, yang suruh pakai oksigen, kita dulu pakai pelampung, baru masakin ke anak kita. Itu aja gambaran sederhana kata kita. Maka nanti juga begitu, kita harus memperbaiki diri kita. Dan insya Allah jangan katakan saya memang begini wataknya mudah emosi. Wah, itu ciri-ciri orang yang nggak mau berubah, sahabat. Kalau orang mengatakan ini memang sudah karakter saya marah dari dulunya, oh memang dia nggak mau berubah. Nggak ada yang nggak bisa berubah. Bisa. Allah yang bantu kita berubah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah ketika subuh-subuh pengen berubah, Allah bimbing kita untuk bisa berubah. Kita udah tua,
Di beberapa masjid di Lampung Barat ada jamaah yang kaku betul, orang masuk ke situ aja ngerti, mukanya sama-sama, mata melotot penuh dengan kecurigaan. Datang orang mampir sholat, ya dicurigai, jangan-jangan mau ampli kebaik. Bunyi handphone lupa matikan habis sholat, woi apa mati? Kamu juga punya handphone? Kawan saya kalau bisa sampai mati nggak mau lagi saya mau masjid itu. Saking, kenapa sih? Jamaahnya sangat semua, makan semua mata. Saya lupa matikan handphone, mata mereka kayak merekam saya semua. Manusia, ya. Al-insanu makhluk khata' manusia lupa dia kata matikannya. Maklumkan saja. Ngaji setahun 2 tahun, bertahun-tahun aja. Berubah juga, ramah. Kata dia, nggak sengaja mah, udah lupa kerjanya. Sekarang udah baik-baik urusan. Pak, duduknya di sana Pak ya, situ kamar mandi Pak, sana warung soto Pak, tapi bayar sendiri, itu kebijakannya. Bisa berubah jamaah, asal kita tadi ikhlas niatkan Allah untuk perbaikan diri, lihat, dengar, renungkan, masuk akal karena dalilnya jelas, lakukan. Terima. Nah, rahimahullah itu manfaat berikutnya. Dari satu situ aja masalahnya. Jadi dipanggil ke depan, lalu disuruh pilih. Mas silakan pilih dari yang mana. Baik jumlahnya maupun performanya silakan. Kan luar biasa. Nah berikutnya yang rahimahullah dah 4. Banyak yang 4 adalah hebat. Berikutnya apa sih caranya? Bagaimana sih caranya meredam marah? Solusinya meredam marah gimana? Karena sama kita manusia marah. Tapi berlatih lama-lama nanti insya Allah mulai berkurang lama-lama enggak. Apapun yang hanya urusan dunia, udahlah makan, udahlah enggak apa-apa. Yang pertama ta'awuz. Kita sering keliru jemaah. Kita mengucapkan istighfar. Kalau ada kawan kita marah, kita pegang dada, istighfar bro. Keliru jemaah. Karena hadisnya mengatakan ta'awuz. Isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Dua pilihan boleh. Dalilnya mana Ustaz? Inni la'alamu kalimatan law qalaha la zaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba anhu ma yajid. Nabi melihat seorang laki-laki marah lagi ngamuk, urat lehernya sekujur jempol, membang leher saking marah, ojek nakal. Nabi lihat orang kemana? Nabi bersabda kepada sahabat, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika orang yang sedang marah itu mampu mengucapkannya, maka akan hilanglah kemarahannya. Lalu Nabi melanjutkan, ucapan itu adalah aku mohon ampun kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan. Jadi kalau marah, poin pertama solusinya ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah supaya kita hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, kalau ta'awuz ternyata enggak mampu menahan, masih mau marah juga, masih mau meledak juga, maka yang kedua berwudu. Ke kamar mandi, cari keran, keluar kamar wudu dengan wudu kayak mau sholat itu. Kata Nabi, innal ghadaba minas syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tusba'un bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Dan setan itu tercipta dari api. Maka padamkanlah kemarahanmu dengan berwudu. Falyatawadda. Karena setan itu dari api, lawannya air, berwudu. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Padamkanlah kemarahanmu dengan berwudu. Nah, jamaah rahimakumullah, yang ketiga, habis. Masya Allah, tidak terasa. Ngaji yang terasa.
Yang ketiga, sangat cepat, minta waktu sedikit merubah posisi. Kau lagi berdiri, duduk. Kau duduk, berbalik. Ali bin Abi Thalib habis marah, ribut sama istrinya Fatimah, dia berangkat ke masjid. Kalau marah keluar pun ke masjid. Nah, Ali bin Abi Thalib baring. Rasulullah datang, ya Fatimah anakku, mana suami Ali? Keluar ya Rasulullah. Nabi tahu mereka habis ribut. Nabi langsung menuju ke Masjid Nabawi, lihatnya sedang terlentang. Apa kata Rasulullah? Engkau benar Ali, engkau benar, engkau telah melakukan tindakan yang tepat untuk menahan amarah, emosi. Ya. Kata Nabi, "Idza wajaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu ghadab wa illa falyaqdi." Bila salah seorang akan marah sedang berdiri maka duduklah. Kalau sudah hilang marahnya cukup sampai situ. Tapi kalau belum hilang juga maka berbalik. Nah, yang keempat diam. Diam. Jadi kalau ribut diam. Idza wajaba ahadukum falyaskut. Jika seorang marah maka hendaklah dia diam. Jangan keluarkan lisan itu karena ketika dilampiaskan yang keluar dari lisan kita dicaci maki, dikata maki yang harus tahan secepat mungkin. Yang kelima, solusi mengatasi kemarahan. Ingat ketika pengen marah, ingat alangkah buruknya sifat pemarah. Kata para ulama, awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadan. Awal dari kemarahan adalah kegilaan. Kalau sudah marah tak terkendali kayak orang gila dan ujungnya penyesalan. Apa sih? Rugi besar. Jadi ingatlah keburukan-keburukan dari sifat pemarah. Marah adalah pintu segala keburukan dan menahan marah jauh lebih menyenangkan daripada melampiaskannya. Kalau ada orang mengatakan, saya lampiaskan, ya Ustaz, ya nggak mungkin kan, pasti galau. Kalau ada yang mengatakan sudah puas saya lampiaskan marah saya caci maki dia sebab saya pikir dia puasnya tidak akan menenangkan jiwanya. Ini kita orang beriman, sekecil apapun iman ketika kita lampiaskan lalu kita merasa lega, pasti galau. Karena kata para ulama jelas, menahan marah jauh lebih menenangkan daripada melampiaskannya. Nah, jemaah rahimakumullah, demikian waktu kita telah habis. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa menyampaikan sesuatu yang mendatangkan kemarahan bagi apapun. Kalau hanya urusan dunia sudah. Dan kita tentu senantiasa berlindung kepada Allah, karena setanlah yang membisikkan di telinga kita, di hati jiwa kita untuk melampiaskan marah. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.